Ya, bertemu kembali dengan saya, Heru Lukito. Kali ini kita pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang penyajian data dari GIS. Nah, data atau visualisasi data, apa yang harus kita perhatikan? Nah, sebagai pengantar bahwa di dalam GIS itu ada hubungan yang erat sekali antara peta dan GIS. Ya. Kemudian peta ini dapat digunakan sebagai input atau masukan untuk GIS. Nah, kemudian peta ini juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan dari hasil operasi GIS dan peta adalah suatu alat pada saat kita bekerja dengan GIS ya. Kemudian tentunya untuk melaksanakannya kita perlu peta-peta tersebut untuk mendukung operasi analisis spasial. Nah, begitu kita ada pertanyaan yang berkaitan dengan di mana, itu pasti dengan peta lah kita bisa menjadikan peta tersebut sebagai alat yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada suatu pertanyaan, dari manakah asal mahasiswa yang mengambil mata kuliah CLPC? Di sebelah kanan tampak suatu tabel di mana ada nomor mahasiswa dan tempat di mana dia berasal saat ini. Di sana kita lihat ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Kupang, kemudian ada di Sleman, ada di Bima, ada di Batam, dan ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan bervariasi. Kita lihat sampai ke bawah. Ya. Nah, hampir sama dengan pertanyaan ini, kita lihat bahwa ini adalah laporan dari media harian dari COVID yang diambil pada tanggal 10 September 2020 pukul 12, di mana di sini menunjukkan adanya kasus terinfeksinya orang terhadap COVID-19. Ya. Nah, di sini kita tunjukkan ada beberapa provinsi, dimulai dari A ya sampai P, ya. Ada 33 provinsi. Nah, di sini ada Aceh. Kita lihat di sini data jumlah kasus sampai dengan 9 September 2020 adalah 2.152, kemudian sampai ditambah dengan tanggal 10, maka totalnya adalah 2.258 kasus. Nah, dari kasus ini ternyata ada yang sembuh, ya. Yang sembuh adalah 504 orang atau kasus, ya. Kemudian yang meninggal adalah 87 kasus. Nah, jika kita melihat data-data semacam ini, tentunya akan lebih mudah kita menunjukkan di mana kejadian ini dan berapa ataupun apa ataupun di mana letak dari kasus kejadian ini. Nah, mungkin bisa kita lihat pada peta berikut ini. Nah, di sini ditampilkan bahwa yang bersumber dari GB Business Institute ya. Ini menunjukkan bahwa peta ini menunjukkan jumlah atau di mana konsentrasi dari besaran kasus yang corona yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, tadi disampaikan peta dari tabel tadi, tentunya kita akan lebih mudah melihatnya dengan distribusi secara spasial seperti ini dari data yang kita lihat tadi. Nah, demikian juga secara umum kita bisa melihat perkembangan kasus
apa namanya, COVID-19 tracer atau pelacakan dari apa namanya, distribusi dari kasus yang penyebaran kasus COVID-19 di seluruh dunia. Nah, ini saya ambil dari Daily Mail UK ya. Di sini kita juga nampak lihat penyebarannya secara keseluruhan di seluruh dunia. Nah, dari sini mungkin bagi orang yang awam akan lebih mudah melihat data penyebaran di kasus COVID-19 di seluruh dunia beserta besarannya. Nampak di sini yang paling besar adalah di Cina ya pada saat itu. Baik, saya lanjutkan tampilan atau penampakan yang lain dari suatu presentasi dari data GIS bisa diilustrasikan seperti ini. Pada coronavirus tahun ya COVID-19 itu penyebarannya dimulai dari Cina, kemudian menyebar ke Australia, kemudian ke Eropa dan Amerika Utara ya, dan bahkan di Malaysia dan Indonesia. Ini salah satu ilustrasi bagaimana kita menampilkan suatu presentasi data dari GIS. Nah, data lain atau peta lain yang bisa kita tampilkan di sini adalah penyebaran dari COVID-19 yang saya ambil dari berita 1 tentang yang gabungan dari tim ahli peneliti dari UI yang mengembangkan sebuah portal web GIS atau peta dalam jaringan. Ini untuk membantu pemerintah memetakan sebaran virus corona. Nah, di sini tampak titik-titik di mana terdapatnya kasus-kasus corona tersebut, sehingga dengan parameter tertentu itu diketahui penyebarannya dengan model tertentu, dengan penyebarannya, dan tentunya penyebarannya kurang lebih seperti ini, di mana merupakan ada daerah yang waspada ya, kemudian yang yang bahaya, waspada, dan aman yang warna hijau ini. Dan tentunya di sini nampak bahwa poligon-poligon itu diplotkan berdasarkan permukiman atau bangunannya ya, sehingga di sini bangunan-bangunan atau permukiman yang dialokasikan atau digambarkan sebagai di mana letak orang ataupun penduduk. Sehingga dari luasan itu itulah yang diambil atau dianalisis untuk mendapatkan peta seperti ini. Nah, selanjutnya di sini tampak adanya perubahan waktu. Di sini ada 3 waktu di mana tahun 1010, kemudian tahun 1600 dan 1900 dari suatu garis pantai yang berada di Belanda ya. Jadi kita bisa menampilkan data itu bisa juga merupakan time series atau seri waktu ya. Sehingga tiga-tiganya akan kita tampilkan. Ataupun kita membandingkan antara suatu citra ya, atau foto udara dan peta yang ada di sebelah kanan. Mana yang lebih efektif untuk menampilkan atau menyajikan suatu informasi, terutama informasi spasial. Nah, di sini pun juga ada hasil representasi dari data spasial, baik yang A ini adalah kondisi yang ditampilkan secara 2 dimensi, kemudian yang B ini secara 3 dimensi, dan yang C ini adalah secara 3 dimensi dari waktu ke waktu. Ya, mungkin ini 3 dimensi ini kebetulan ini bangunan ITC
TC di mana saudara tahu universitas atau institut yang institut kebumian yang ada di Belanda. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana proses visualisasi kartografi? Nah, di sini dari skema ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kita proses untuk menampilkan atau memvisualisasikan suatu data. Nah, tentunya dimulai dari data spasial, ya, data-data spasial itu kita proses, kemudian kita lakukan visualization proses, ya. Di sini setidaknya kita harus yang harus kita ingat adalah bagaimana kita menyampaikan apa kepada siapa dan apakah ini efektif. Sehingga dari kata kunci ini kita bisa membuat suatu peta atau tampilan di mana kita komunikasikan kepada orang yang tepat. Nah, di sini diilustrasikan dengan hanya melihat isi database spasial, itu sebenarnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah kita berhadapan dengan data skala, gitu ya. Jadi skala besar ataupun skala kecil ini berkaitan dengan masalah generalisasi, di mana generalisasi ini membahas mengenai pengurangan yang ada di dalam peta sesuai pada skalanya. Tentunya kalau kita membuat peta yang berukuran detail dan general itu akan berbeda. Masih ingat mungkin pada saat kita kuliah kartografi, kita membuat peta 1 banding 25.000 dan 1 banding 100.000, itu ada hal-hal yang tidak hanya secara visual garis-garis atau objek yang ada di peta itu lebih detail, tetapi juga informasi untuk peta yang skala yang lebih besar itu maka informasinya juga lebih detail. Nah, kemudian apakah kita berhadapan juga dengan peta topografi ataukah peta tema, ya, karena secara tradisional ini kita cara mendesainnya berbeda, ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah apakah kita akan merepresentasikan suatu peta ini yang bersifat apa? Bersifat kuantitatif atau kualitatif. Nah, sehingga dari kualitatif dan kuantitatif inilah kita bisa membedakan apa yang harus kita sampaikan terhadap pada saat kita melakukan layout atau menyajikan suatu data peta. Nah, di sini ada kerangka pemikiran tentang pemikiran visual dan komunikasi visual, ya. Jadi pada saat kita data yang kita lakukan, pada saat kita melakukan analisis data, kemudian analisis spasial dan lain sebagainya, itu secara visual kita prosesnya kita buat seperti apa yang kita pikirkan, ya. Jadi kalau kita membuat satu peta kelerengan, maka seperti inilah, sesederhana ini. Nah, akan tetapi kita juga berhadapan dengan orang-orang yang tidak yang awam, ya. Dalam hal ini tidak selalu orang itu mengetahui bagaimana melakukan processing satu data spasial. Nah, di sini kita harus melihat dulu pengetahuan orang tersebut, orang yang terutama yang awam, sehingga pada saat kita melakukan visualisasi itu komunikasi kita dalam suatu peta itu tetap bisa tersampaikan, sehingga hal-hal yang dianggap rumit itu bisa kita sederhanakan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tadi saudara pada saat kita slide di awal kita melihat bagaimana suatu kota mendistribusikan kejadian COVID-19 yang lebih banyak daripada yang lainnya, itu mungkin sudah menggambarkan peta yang mudah ditangkap oleh orang yang awam.
Nah, di sini adalah seorang desainer atau keahlian kita untuk melakukan representasi atau menyajikan suatu data dari hasil analisis kita. Nah, di sini mungkin kita akan dituntut untuk berkreasi dan membuat suatu peta itu supaya mudah dimengerti oleh orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Tentunya kita masih ingat mengenal ada beberapa skala pengukuran, ya. Skala pengukuran, saudara masih ingat ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio, ya. Nah, di sini nominal itu menunjukkan ya identitas atau kuantitatif, ya. Misalkan nominal itu yang tidak memiliki nilai, ya, tentunya misalkan sekolah yang berupa titik, ya, ada sekolah, ada puskesmas dan lain sebagainya, karena dia tidak memiliki titik. Kemudian yang ordinal, misalkan di sini ditampilkan adanya elemen yang lebih tua atau lebih besar, lebih kecil, tetapi tidak menunjukkan angka. Mungkin seperti contohnya adalah ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kemudian ibu kota kecamatan dan lain sebagainya. Ini ordinal. Jadi hanya menunjukkan adanya tingkatan, akan tetapi tidak secara jelas berapa besarnya. Nah, kemudian interval tentunya ini adalah informasi yang secara pasti bisa kita kuantitatifkan, ya. Nah, biasanya berupa range tertentu, gitu ya. Kemudian yang rasio ini merupakan angka yang kuantitatif secara absolut atau sudah pasti. Nah, masih ingat mungkin saudara masih pada saat kita kuliah kartografi kurang lebih seperti ini, sifat-sifat data dengan skala dan skala pengukurnya. Misalkan tadi sudah disampaikan nominal itu ya kota, kemudian tambang dan lain sebagainya, karena tidak memiliki tingkatan, ya. Kemudian ordinal, kemudian ordinal itu menunjukkan adanya tingkatan tetapi tidak jelas, tidak menunjukkan angka. Misalkan di sini ada batas negara, batas provinsi, kemudian batas kabupaten dan lain sebagainya. Ada penduduk yang ringan, penduduk yang zona industri yang padat, zona industri yang jarang dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, demikian juga dengan interval rasio. Nah, tentunya dari skala pengukuran ini yang harusnya kita pahami jelas dan kita cocokkan dengan data yang kita miliki. Nah, sehingga kapan kita harus memasukkan ke dalam 3 kelas ini. Baik, kemudian Bertin ini membedakan ada 6 kategori yang disebut sebagai variabel visual yang dapat diterapkan pada simbol-simbol titik, garis, ataupun luasan, ya. Baik, dia seperti dicontohkan seperti ukuran, gitu ya. Ukuran, kemudian nilai, tekstur, kemudian warna, kemudian arah atau orientasi, dan kemudian bentuk. Ini yang disimbolkan dalam titik, garis maupun luasan. Nah, bagaimana kita membuat peta atau bagaimana kita memetakan suatu objek, gitu ya. Nah, secara singkat berdasarkan aturan dan pedoman kartografi tentunya kebutuhan untuk mengikuti aturan dan pedoman ini diilustrasikan oleh beberapa peta yang telah di layout tetapi dengan desain yang salah. Ini kita sering jumpai pada beberapa peta, ya. Di sini ada kita lihat. Nah, di sini adalah salah satu contoh tentang pemetaan data kualitatif, ya. Di sini dilihatkan ada data kualitatif yang baik, ya. Jadi dari segi warna di sini kita melihat tidak ada sesuatu yang menonjol dan informasi ini jelas. Nah, kemudian ada 2 peta yang kurang baik untuk
presentasikan, yang pertama di sini adalah A. Peta A ini menunjukkan adanya penggunaan warna hitam putih yang tidak benar. Ya. Mengapa tidak benar? Karena gradasi warna abu-abu, putih sampai ke hitam ini sulit untuk diinterpretasikan dengan mata, sehingga disarankan kalau kita memang mau menggunakan warna hitam putih, maka sebaiknya kita menggunakan pola atau pattern, mungkin seperti titik-titik atau garis-garis atau pola-pola tertentu, sehingga kita lebih mudah untuk mempresentasikan, mengidentifikasi atau menginterpretasi dari suatu peta. Nah, demikian juga yang B, mengapa ini salah? Nah, di sini disampaikan bahwa warna merah ini menunjukkan sesuatu yang sangat menonjol dibandingkan yang lain, sehingga peta ini dinilai tidak baik, karena yang kelompok warna lainnya itu menunjukkan adanya warna yang pastel, sedangkan warna merah ini bukan pastel, sehingga memiliki kesan bahwa warna merah ini sangat dominan dibandingkan dengan poligon yang lain. Jadi sebaiknya kita menggunakan warna pastel secara keseluruhan. Baik, selanjutnya bagaimana kita mempresentasikan data kuantitatif, ya. Nah, memetakan data kuantitatif yang absolut ini contohnya adalah seperti ini. Di sebelah kanan ini ada angka-angka yang bisa kita representasikan dengan suatu dot atau suatu titik atau diagram titik, ya. Nah, di sini sebenarnya peta ini menunjukkan adanya kepadatan penduduk, sehingga dari sini kita bisa melihat mana yang lebih padat dan lainnya, atau penduduk per luasan tertentu. Nah, di sini ada dua peta lagi yang di A ini adalah warna hijau yang kurang baik, ya, karena disampaikan bahwa di sini sebenarnya menunjukkan jumlah penduduk, ya. Nah, sehingga ukuran unit geografis akan terlalu mempengaruhi persepsi, ya. Bayangkan sebuah unit kecil dan besar memiliki jumlah penduduk yang sama. Di sini ditunjukkan ada jumlah penduduk yang sama, tetapi dengan ukuran visual yang lebih kecil, atau ini menarik perhatian, membuat kesannya ada, memberikan kesan ada yang lebih banyak orang daripada unit kecil. Jadi di sini disampaikan bahwa jumlah penduduk yang dibagi terhadap luasan tertentu. Jika kita lihat jumlahnya itu sama penduduknya, kan, tetapi luasannya kecil, maka seolah-olah warna ini menunjukkan kepadatan yang berbeda. Tetapi sebenarnya di dalam kasus ini bukan merupakan kepadatan penduduk, tetapi jumlah penduduk. Jadi kalau kita menggunakan jumlah penduduk, kita tidak boleh menggunakan poligon dengan seperti ini, karena akan membiaskan informasi. Nah, kemudian juga sama di contoh di peta B ini, skema 4 warna yang diterapkan sulit untuk menyatakan apakah merah ini mewakili daerah yang lebih banyak penduduknya daripada yang biru. Ya. Jadi di sini kalau saudara masih ingat ada rasio tadi besar, kecil, sedang itu idealnya menunjukkan suatu harusnya kita gunakan warna yang bergradasi, sehingga menunjukkan tidak ada kesalahan persepsi. Nah, kita lanjutkan bagaimana memetakan data yang memiliki kuantitatif relatif. Di sini disampaikan ini adalah suatu peta dengan kepadatan penduduk. Ya. Di sini ada kepadatan penduduk, jumlah penduduk per kilometer. Nah, di sini dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang jarang hingga yang rapat, ya, sehingga
jarang itu dengan warna yang gradasi yang lebih muda, dan yang tinggi nilainya itu lebih gelap, ya. Sehingga ini tidak menyalahkan persepsi kita terhadap suatu peta. Ini adalah contoh yang baik, ya. Nah, kemudian ini ada dua contoh yang tidak baik. Mengapa tidak baik? Yang di peta A ini sebenarnya harusnya nilai gradasi ini harusnya berurutan. Di sini disampaikan tidak berurutan, ya. Warna apa namanya? Di sini kepadatannya dari yang jarang hingga padat, akan tetapi warnanya tidak menunjukkan konsekuensi dari nilai tersebut, sehingga kemungkinan kita akan mengalami kesalahan di dalam menginterpretasi suatu peta. Di sini kita lihat warna yang seharusnya lebih padat itu warnanya paling gelap, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi ini ada yang terbalik, ya. Nah, kemudian juga seperti ini, warna ini sebaiknya tidak digunakan karena tidak menunjukkan suatu tingkatan tertentu, atau setidaknya kuantitatif itu menunjukkan angka ataupun gradasi yang memudahkan orang lain untuk menangkap suatu data kuantitatif. Nah, kemudian cara visualisasi lainnya adalah data kuantitatif ini bisa divisualisasikan secara 3 dimensi seperti ini. Mungkin saudara paling sering melihat data-data seperti ini di majalah ataupun di koran. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam cara untuk mempresentasikan suatu peta elevasi atau ketinggian, ya. Nah, di sini tentunya bisa dipresentasikan dengan di sini gambar A, ini adalah peta kontur, ya. Kemudian yang B ini menunjukkan peta dengan warna yang bergradasi juga, ya. Kemudian yang C ini menunjukkan warna yang gradasi, akan tetapi ditambahkan dengan efek dari relief kayangan, sehingga memudahkan kita untuk melihat, atau bahkan kita secara 3 dimensi dari medan terrain elevasi, medan elevasi digital itu bisa buat seperti ini. Nah, ada berbagai macam cara untuk memvisualisasikan suatu elevasi. Nah, bagaimana dengan suatu peta yang memiliki urutan waktu? Nah, di sini dicontohkan bahwa peta A ini pada peta tunggal, ya, hanya satu saja, akan tetapi memiliki umur area terbangun yang berbeda-beda. Di sini warna yang gelap itu yang paling tua sampai yang paling muda itu menunjukkan tingkatan usianya atau umur dari bangunan. Ya. Kemudian yang B ini peta yang ditampilkan berbeda-beda sesuai dengan umur dari lahan yang terbangun. Ya. Seperti pada saat tadi di slide di pertama, saudara masih ingat garis pantai di Nederland, ya, di Belanda sejak tahun 1010 hingga 1900. Dia menunjukkan adanya rangkaian atau seri dari waktu, ya. Nah, ini yang B, itu kita lihat ada peta yang kita lakukan, kita tampilkan beberapa kali untuk menunjukkan adanya perubahan dari area yang terbangun. Nah, kemudian juga yang C ini adalah dengan menggunakan animasi. Nah, ini setidaknya peta dari beberapa tahun dengan seri waktu tertentu ditampilkan secara bergantian, menunjukkan adanya animasi. Nah, ada 3 cara kita untuk menunjukkan bagaimana suatu peta yang menunjukkan urutan waktu dan adanya perubahan. Nah, kita lanjutkan di
Sesi selanjutnya yaitu peta map kosmetik atau informasi tepi peta ya. Tentunya saudara masih ingat setidaknya di dalam suatu peta itu harusnya ada tanda tanah ya, tanda arah utara, kemudian juga ada judulnya, kemudian juga ada skalanya. Kemudian dari situ juga harus ada citra atau petanya, peta tersebut. Kemudian juga ada keterangan ya, dan informasi bagaimana peta ini didapatkan, dan tentunya adalah proyeksi. Nah, untuk membuat suatu peta ini ada berbagai macam aturan, baik formil maupun tidak formil. Suatu peta itu bisa di layout sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Saya lanjutkan. Nah, kosmetik tadi ternyata di dalam peta, saudara masih ingat bahwa tidak hanya suatu gambar, tetapi teks di dalam peta itu merupakan hal yang sangat penting, di mana diantaranya yang merupakan informasi suatu tempat atau dalam skala yang detail seperti ini. Di sini menunjukkan ada suatu gedung, nama gedung, kemudian nama jalan, tempat parkir, dan lain sebagainya. Nah, jika pada peta skala 1:25.000, setidaknya kita harus mendapatkan suatu nama tempat, kemudian nama dusun, nama sungai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa menampilkan suatu peta ini dari sebelah sini adalah gambar A. Ini menunjukkan hierarki yang tidak begitu penting sehingga ditampilkan semua peta itu sama. Ya. Kemudian berbeda dengan yang peta B, di mana di sini menunjukkan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan sesuai dengan peruntukannya. Nah, luaran dari peta, tentunya desain peta ini tidak hanya untuk tergantung pada sifat data, ya, akan tetapi juga dipetakan untuk masyarakat yang dituju. Ya. Jadi masih ingat tadi apa, kemudian kepada siapa, dan apakah ini efektif. Nah, jadi untuk menjawab itu tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah apa, ya, kemudian kepada siapa, dan apakah ini efektif. Itu harus kita ingat betul apakah peta yang sudah kita buat itu nanti akan bisa ditangkap atau dibaca oleh orang lain. Nah, tentunya peta yang merupakan hasil dari luaran ini umumnya dicetak pada kertas. Nah, akan tetapi peta ini saat ini lebih banyak dikeluarkan dengan media lain. Di sini kita lihat media lain itu tentunya adalah media digital. Nah, salah satu media digital yang mudah dan cepat untuk disebarkan informasi tentang peta itu adalah menggunakan website. Ya. Di sini website itu bisa dibagi menjadi dua, di mana peta yang bersifat statis, ya, jadi statis ini hanya bisa dilihat saja, kemudian pengguna hanya menginterpretasi dari peta yang telah tampil. Ya. Nah, berbeda dengan yang statis, ada yang bersifat dinamis, jadi tentunya pengguna ini hanya walaupun hanya melihat saja, tetapi dia juga bisa melakukan analisis-analisis yang disiapkan untuk itu. Dan tentunya peta yang dinamis ini sangat terbatas, tergantung dari siapa yang tingkatan-tingkatan siapa yang menggunakannya dan siapa fasilitas apa yang diizinkan oleh developer untuk
menunjukkan suatu peta hasil tersebut. Nah, contoh-contoh mungkin yang dynamics maps itu kalau saudara pernah melihat dan pasti sudah pernah melihat adalah Google Earth. Ya. Google Earth, saudara bisa menunjukkan ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan berdasarkan layer-layer yang ada di sana. Nah, baik, ini kurang lebih data kita yang saya ambil dari slide tersebut. Principle of Geographic Information System and introductory textbook. Ini merupakan buku yang sudah saya bagikan kita share di pertemuan pertama. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang lain.